Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terima firman Tuhan dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Ammon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong segi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sudah masuk pada minggu Trinitatis. Kita harus akui, kita harus imani bahwa Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya supaya kita dapat mengenalnya. Allah memperkenalkan dirinya melalui 3 cara, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Apa yang telah diperbuat oleh Allah sebagai Dia Allah Bapa untuk menunjukkan kemahakuasaannya dan kekuatannya. Pasti kita Bapak Ibu saudara-saudari mengetahui, bisa kita merinci satu persatu apa yang sudah Allah perbuat dan apa yang telah Allah perbuat sebagai Allah anak di dalam Yesus Kristus dari mulai kelahirannya. Dan sampai dikatakan Immanuel, Tuhan bersama kita. Allah mau bersama kita. Allah mau bersama orang-orang berdosa. Allah mau bersama-sama dengan orang-orang yang jahat. Allah mau di dalam Kristus bersama orang-orang kegelapan untuk mengembalikan. Dan apa yang Allah berbuat sebagai Dia Roh Kudus, Allah mau di dalam kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari dapat Bapak Ibu saudara-saudari merasakan? Apakah memang roh Allah itu diam dalam kita? Apakah kita sudah memiliki kekuatan? Aku ada karena Allah menciptakan aku ada. Aku tidak akan ada apabila Allah tidak menciptakan aku ada. Jadi saya pikir-pikirkan ini. Walaupun saya 3 hari yang lalu FB puluh berat dengan Facebook, kalau udah bunyi terus ketawa, nanti dibikinnya Facebook ya, bukan.
Flu berat. Banyak kuasa anggota jemaat yang flu berat dalam minggu ini. Jadi kita dan lihat. Maka saya tetapkan perkataan ini. Aku ada sebab Allah menciptakan aku ada, menjadikan aku ada. Aku tidak akan ada bila Allah tidak menjadikan aku, tidak menciptakan aku ada. Tetapi setelah aku ada, bagaimana Allah itu bagiku? Setelah aku ada dan setelah aku memiliki apa yang saya miliki, di manakah fungsi Allah? Di manakah pemahamanku tentang Allah? Di manakah keberadaan Allah di dalam kehidupanku? Di manakah pengenalanku terhadap Allah yang membuatku ada? Apakah setelah aku ada Allah tersingkir? Apakah setelah aku ada tidak menyadari itu dan tidak memahami itu di dalam kehidupanku? Setelah aku ada, bahkan Allah tergeser dari kehidupanku setelah aku memiliki apa yang ada aku miliki. 3 hari ini saya bergumulkan di Tuhan. Betapa bodohnya aku Tuhan setelah aku ada. Tetapi aku sampai saat ini tidak memahami Engkau. Tetapi sampai saat ini aku tidak mengenal Engkau, bahwa Engkau yang telah membuatku ada. Karena Engkau telah membuatku memiliki apa yang aku miliki. Tetapi kenapa setelah aku ada, tetapi kenapa setelah yang aku miliki ada, menggeser pemahamanku tentang Allah, menggeser pengenalanku tentang Allah? Apa yang membuat itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi kita tidak memahami bahwa kita adalah orang Kristen. Kita tidak mengenal kehidupan kita sebagai Kristen. Hanya mengakui bahwa kita Kristen, tetapi kita tidak paham tentang kekristenan, tetapi kita tidak mengenal begitu dalamnya kekristenan kita itu di dalam kehidupan kita itu. Kita mengakui bahwa kita Kristen, tetapi kita tidak tahu apa tuntutan dan tanggung jawab kehidupan seorang Kristen. Yang nampak Bapak Ibu Saudara semua. Kalau hanya pengakuan bahwa kita adalah seorang Kristen, tetapi kita tidak memahami dan mengenal kekristenan, tuntutan kekristenan itu dan tanggung jawab daripada kehidupan orang Kristen. Ini yang lebih parah dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka di tahun 2007 saya sudah, saya 9 ini sudah saya tuliskan dalam karya tulis saya ini. Ada beberapa khotbah di sini. Kali saya karena di bahasa Batak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau waktu saya di Jawa Tengah saya tuliskan. Saya sudah buat 110 khotbah dalam karya tulisan. Dan juga 24 khotbah di buku ini. Jadi lebih mendalamnya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca ini nanti dulu. Kenapa aku tidak semakin memahami Allah dalam kehidupan? Kenapa aku tidak semakin mengenal Allah dalam kehidupanku sampai saat ini? Apa yang menggeser itu? Apa yang menghilangkan pemahaman itu dalam kehidupanku? Pengenalan itu dalam kehidupanku? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ya, ini bagi kamu ini. Tapi kita jalan seperti dari mana sudah dibuat. Tahu saya berapa tahun yang lalu. Tuhan amarkunya Moholan tihata sayun nama malaya. Wani saya takut Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah ada semakin terhina di dalam kehidupan kekristenan orang Kristen saat ini? Apakah Allah
itu semakin rendah dalam kehidupan orang Kristen masa kini. Apa yang membuat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya dikatakan anak Allah, saya dikatakan umat Allah, saya dikatakan bangsa Allah, saya dikatakan orang Kristen, tetapi saya tidak memahami saya sebagai umat Allah. Saya tidak memahami bahwa saya adalah orang Kristen. Dari akhlak dan kehidupan saya. Bangsa Allah tidak berperilaku seperti bangsa Allah. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari setuju? Kehidupan Kristen tidak sesuai dan tidak cocok dan tidak mengenal kepada kehidupan dan tuntunan kehidupan orang Kristen. Betapa indahnya dan bahagianya kehidupan ini apabila kehendak Allah, apabila yang disukai Allah menjadi kehendak dan yang disukai oleh manusia. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah sukai, justru itu yang tidak dikehendaki oleh manusia, bahkan orang Kristen. Justru itu yang tidak disukai oleh manusia dan orang Kristen. Selalu kontras. Kalau dua bapak tadi itu hebat, jadilah kehendaknya. Di bumi seperti ini, kita harus tanya, memang benar-benarkah kehendak Allah atau apa yang sudah disukai Allah menjadi kehendakku dan menjadi apa yang kusukai dalam kehidupan ini? Makanya menjadi compang-camping kehidupan manusia saat ini, melalui akhlak dan kehidupannya, bahkan etikanya, bahkan moralnya. Apabila aku benar-benar memahami Allah yang telah menciptakan aku ada, apabila aku benar-benar mengenal Allah, saya akan paham apa yang dikehendaki dan apa yang disukai oleh Allah dan apa yang ditunjukkan Allah dalam kehidupanku. Dan itu menjadi kehendaki dan disukai. Sehingga kita berbohong dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita bersembunyi di balik kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bangsa Allah telah meninggalkan Allah. Bangsa Allah tidak setia kepada Allah. Bangsa Allah telah lupa dan tidak mengingat Allah. Bangsa Allah telah menjadi bangsa yang bodoh, yang telah menghina Allah. Bangsa Allah tidak tahu malu lagi untuk melakukan tindakan-tindakan kekejian dan melakukan hal-hal yang menjijikkan. Bangsa Allah tidak merasa malu lagi. Kadang-kadang di pangkoran di rohani tak mau bertahun-tahun untuk melakukan dosa kesalahan. Mana yang mati di pangkoran di rohani, pangkoran di rohani di mulut Kristen. Apakah itu sudah mati sama sekali? Karena itu kita semakin tidak mampu untuk memahami dan mengenal Allah. Bangsa Allah tidak mau kembali dan tidak mau mengenal Allah. Dan sudah sama seperti bangsa-bangsa asing atau kafir, mana si Belebegu yang tidak bersuara. Bangga dia sebagai umat Allah, bangga dia sebagai umat perjanjian dan sunat itu, tetapi dalam kelakuan, akhlak dan orang tidak sesuai dengan sebagai bangsa Allah. Tidak jujur, tidak bersih hatinya terhadap Allah. Semakin nampak perbuatan kebencian dan yang menjijikkan dalam kehidupan bangsa itu, dan tidak nampak lagi kehendak Allah dalam kehidupan bangsa itu. Yang nampak adalah apa yang paling yang Allah tidak sukai yang dilakukan oleh bangsa itu. Karena itu dikatakan Yeremia beginilah firman Tuhan. Firman itu adalah firman Tuhan yang sampai kepada Yeremia, yang harus Yeremia sampaikan kepada bangsa yang jahat itu. Karena bangsa itu tidak memahami Allah dan tidak mengenal Allah lagi, sumber segala-galanya. Karena bangsa itu telah memegahkan dirinya sendiri.
telah membanggakan dirinya sendiri. Dia tidak membanggakan, tidak membanggakan dirinya oleh karena Allah. Dia tidak memegahkan dan membanggakan dirinya oleh karena dia adalah umat Allah dan Allah bersama dengan umat itu. Bukan itu yang dibanggakan, dimegahkan oleh bangsa ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang yang bermegah, orang-orang yang jongkak, orang-orang yang sombong adalah mempertambah musuh. Iya. Sedangkan bagi orang lain atau sesamanya menjadi musuh orang-orang yang jongkak, cincang, sampai lagi bagi Allah. Bermegah, memegahkan adalah sikap pemberontakan, sikap menolak untuk bergantung kepada Allah dan untuk takut kepada Allah. Karena dia anggap dirinya itu adalah sentrum, pusat segala-galanya. Tidak perlu lagi yang lain. Allah tidak perlu lagi. Penyelamatan bukanlah karena perbuatan supaya tiada orang yang bermegah. Semuanya itu karena kasih karunia. Karena itu tiada seorang pun juga Abraham tidak boleh bermegah atas jasanya bagi keselamatan sendiri. Kerendahan hati dikemukakan sangat tinggi mutunya pada saat Kristus mengungkapkan dirinya lemah lembut dan rendah. Mutu kekristenan di saat aku menunjukkan dengan lembut dan rendah hati. Lihat di dalam Matius 11 ayat 20. Itu mutu. Orang yang rendah hati itu orang yang memiliki kekuatan. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dia mampu berkekuatan untuk menerima penderitaan. Dia mampu menerima salib. Dia mampu sampai turun ke dalam kerajaan maut. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau si kecaruan itu, atau beli orang yang congkak, yang sombong, yang angkuh setelah dia menerima penderitaan, torpeon dia. Tidak ada kekuatannya. Karena dirinya menjadi sentrum, egosentrismenya tinggi. Karena itu setelah dia menerima penderitaan, waktu tutupnya Bang Suma bagaimana? Banyak orang yang tertawa sendiri. Karena selalu memikirkan uangnya yang di Bang Suma itu. Kau tahu bodohnya begitu. Bisa tertawa sendiri. Karena memang yang berharga baginya apa? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa menggeser pemahaman dan pengenalan tentang Allah. Apabila kamu megahkan kebijaksanaan, apabila kamu megahkan kekuatanmu, apabila kamu bermegah karena kekayaanmu, itu yang bisa menggeser nilai-nilai pemahaman dan pengenalanmu akan Allah. Karena kebijaksanaan adalah keputusan moral. Dan kebijaksanaan adalah bersumber dari Allah kalau kita baca dalam Yakobus 3 ayat 17. Kebijaksanaan adalah bersumber dari takut akan Allah. Sekarang mau kita tanya diri kita sendiri, dari manakah, siapakah pemilik kebijaksanaan, siapakah pemilik kekuatan, siapakah pemilik kekayaan, dan siapa yang memberikan itu? Kata pemilik dan yang memberikan, itu yang perlu. Kalau pengakuan pemilik itu jelas, pengakuan yang memberikan itu jelas, tidak akan ada lagi peluang bagi kita untuk bermegah dan memegahkan kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Kebijaksanaan adalah menerima pengetahuan tentang kehendak Allah, tentang kasih dan ketulusan hati. Itu kalau kebijaksanaan yang dari Allah. Apabila sekularisme, materialisme, dan penghinaan terhadap cita-cita perjanjian menggeser takut akan Allah dari hikmat Israel, dari hikmat orang Kristen yang dari Allah, maka ia praktis menjadi ateisme.
yang sama hampanya dengan kebijakan kafir. Seperti kecaman Yesaya, celaka mereka yang memandang diri dan bijaksana. Kalau kita masuk dalam Yesaya 5 ayat 21. Kebijaksanaan Sophia yang bersifat praktis, dan itu adalah karisma Allah, pemberian Allah kepada manusia. Untuk apa dimudahkan? Yang tipu kan minum Tuhan dicuri. Ulu juga yang lupa dalam mantuk karena itu gimana? Ini tantangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi orang-orang yang berpegang atas kebijaksanaan, atas hikmat. Karena kebijaksanaan Allah itu menjadi kebodohan bagi orang-orang yang menganggap dirinya bijaksana oleh karena dunia ini. Karena bagi orang-orang yang merasa kuat adalah kelemahan kekuatan yang dari Allah. Orang-orang yang bermegang karena kekayaannya menganggap bahwa Yesus itu lemah, miskin. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 9, ayat untuk kamu itu asing rohani Tuhan dan Yesus Kristus. Nama orang yang jadi fokus, ada yang dinomor di fokusnya. Ada perkataan yang mengatakan ketidakmampuan yang mampu, ada perkataan yang mengatakan ketidaksanggupan yang sanggup, ada perkataan yang mengatakan ketidakkuatan yang kuat. Manusia adalah terbatas. Manusia adalah penuh kelemahan, tetapi ada dari luar dirinya yang memberikan kekuatan itu, yaitu Allah. Karena itu jangan megahkan kekuatan itu. Karena Allah adalah maha kuasa dan Allah adalah Allah yang berkekuatan. Manusia mencoba-coba menunjukkan maha kuasanya dan kekuatannya, tetapi kemampuan dan kesanggupan tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita salah kaya? Apakah kita salah bijaksana? Apakah kita salah memiliki kekuatan? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi bagaimana kebijaksanaanmu itu, bagaimana kekuatanmu itu, bagaimana kekayaanmu itu menjadi pelindung dan pembela bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang miskin. Itu kebijaksanaan dari Allah. Sophia dari Allah. Dia harus menjadi pembela pelindung bagi orang-orang yang buruk. Nah, saudara itu dihalak patah. Lalu kepada orang yang patah. Oh, itu adalah keajaran. Malu dan perburuan. Aku itu masih bisa dimuat. Aku sih ada patah tidak dari kawan dan pengen. Oh, itu adalah keajaran. Malu bisuk lain dan perburuan. Dia memang bijak, tetapi tidak sumber kebijaksanaan. Allah adalah pemilik kebijaksanaan dan Allah pemberi kebijaksanaan. Supaya kita jangan dibodoh-bodohi di dunia ini. Karena itu Sophia yang ada bagi kita adalah Sophia yang dari Allah. Kekuatan yang dari kita itu adalah kekuatan yang dari Allah. Apabila kita merasakan bahwa Allah memberikan kekuatan itu bagiku, aku akan menjadi pelindung dan pembela bagi orang-orang yang lemah. Apabila saya merasakan bahwa Allah adalah sumber kekayaan yang bahkan sampai miskin di dalam Kristus supaya aku menjadi kaya, aku harus menjadi pelindung dan pembela terhadap orang-orang yang miskin. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari kehendak dan yang disukai oleh Allah. Dan itulah orang-orang yang memahami Allah dan yang mengenal Allah. Kegagalan daripada pemuda kaya itu pertemuannya dengan Yesus. Dia ingin diselamatkan, tetapi karena Yesus minta juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dia tidak mampu menyunat hatinya dari kekayaan. Dia tidak mampu menyingkirkan kekayaan dari hatinya, tetapi dia menginginkan keselamatan terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mampu menyunat dari hatinya ini kekayaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dikehendaki Allah? Apa pemahaman kita tentang Allah? Asal dari anak Kristen nama roh yang boleh dipimpin hidup nama roh.
Biar kita dikatakan memahami. Apa yang kita harus pahami dan kenal tentang Allah itu, bahwa Allah adalah Allah yang kasih setia. Belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan, solidaritas Allah terhadap umatnya. Itulah kasih setia. Karena dong bidison bidison lak asal unang pahu, mago ketahu alat asal unang pahu. Bagaimana kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Semua orang binasa, cuma aku yang tidak binasa. Bagaimana saya? Itulah hebatnya bidison lak asal unang pahu, mago ketahu alat asal unang pahu. Oh, mau diceritakan. Si orang duduk odik, mamora kita lubuk, sumur odik. Saya bisa bijak gimana? Kan itu. Banyak kali pasal orang kata itu ada lewatnya. Bagaimana saya menjadi pelindung dan berbeda? Karena itu pemahaman dan pengenalan kita akan Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia, yang memberikan belas kasihannya, yang memberikan kemurahannya, yang memberikan penolongnya, yang memberikan solidaritasnya kepada manusia. Karena itu tidak perlu bernegara dan memegahkan apa yang kita miliki. Tidak perlu kita memegahkan diri kita sendiri, tetapi bermegahlah karena kamu memahami dan mengenal Allah dalam kehidupan. Dan apa yang ditunjukkan oleh Allah adalah keadilan dan kebenaran. Persembahkan diri menjadi keadilan dan kebenaran. Inilah kelemahan negara kita. Maaf Bapak Ibu Saudara. Selalu perkataan yang mengatakan negara yang menuju adil dan makmur, masih menuju adil. Kapan sampainya? Kan itu ya, masih dekat. Ya, sudah beri Bapak. Pasal itu dikatakan negara kita adalah negara yang menuju negara yang adil dan makmur. Kita kan masih menuju. Karena itu banyak kali-kali korupsinya. Dan itu harus singkirkan kah? Kebijaksanaan dunia disingkirkan. Kalau kamu tidak memiliki kebijaksanaan dari Allah, bagaimana kebijaksanaan Allah itu memenuhi kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana di tengah-tengah dunia ini? Kalau karena kekuatan dunia ini menyingkirkan pemahamanku dan pengenalanku akan Allah, saya akan sumatkan itu, saya akan singkirkan itu dalam kehidupan saya. Saya akan buktikan saya adalah Kristen yang memahami dan mengenal Allah. Bagaimana saya harus mempersembahkan diri saya ini, hidup saya ini menjadi keadilan dan kebenaran bagi orang banyak. Cara hanya menuju. Tetapi kehidupan kekristenan yang memiliki kebijaksanaan, sofia, kekuatan, kekayaan yang daripada Allah, dia menjadi keadilan dan kebenaran bagi orang. Tidak menuju lagi, tetapi harus. Itu Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak harus itu, maka ayat 25 dan ayat 20 menandingi. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Bapak kami yang di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu buat kami minggu ini. Engkau Tuhan, sumber daripada kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan. Karena itu kami jangan memegahkan diri kami atas kebijaksanaan, hikmat dunia ini, kekuatan dunia ini, dan kekayaan dunia ini. Karena berkat Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan bagi kita. Biarkan Tuhan Roh yang bekerja dalam kehidupan kami, agar kami tetap memahami dan mengenal bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih setia, yang penuh kemurahan, belas kasihan, dan solidaritas Allah buat kehidupan kami. Karena firman-Mu Tuhan menjadi pelita dan terang bagi kehidupan, agar kami semakin mampu untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat dari mulai balita sampai yang tua,
Akan tetapi dalam kekuatan sukacita yang daripada Tuhan dan juga kesehatan, biarlah kasih, karunia dan berkat Tuhan yang memenuhi kehidupan seluruh jemaat-Mu, agar tetap Tuhan sempurna menerima kekuatan, kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu menyertai seluruh umat-Mu ini dalam minggu yang baru ini, untuk melaksanakan segala aktivitas pendidikan, perkuliahan, dan juga pekerjaan sehari-hari. Biarlah berkat Tuhan yang memberkati seluruh aktivitas dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu ini, agar menjadi berkat dan membuahkan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu ini. Jemaat-Mu yang sakit, majelis gereja-Mu yang sakit, Tuhan, yang opname di rumah sakit, yang opname di rumah masing-masing, hamba-Mu memohon kepada-Mu, Tuhan, agar Engkau memberikan berkat-Mu, agar Engkau menjadi tabib bagi jemaat-Mu dan majelis gereja-Mu yang dalam keadaan sakit, agar melalui berkat-Mu jemaat-Mu yang sakit dan majelis gereja-Mu menerima kesembuhan, menerima kekuatan yang daripada Tuhan, dan dapat hidup dalam sukacita, dan seluruh keluarga yang sakit beroleh sukacita oleh karena berkat Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jangan biarkan Tuhan penyakit itu menjadi kekuatan dan berkuasa dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu dan majelis gereja-Mu yang dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Perpanjangan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan melalui para medis dan obat yang sampai kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Buatkan kami melalui Roh Kudus untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, agar kami tetap ingat Tuhan, dan Tuhan semakin kami permuliakan, Tuhan semakin besar dalam kehidupan kami, dan kami selalu merasakan kasih sayang Tuhan buat kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin Tuhan layakkan dalam kehidupan untuk memperoleh berkat, kasih, karunia Tuhan. Dalam Yesus kami